اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وشفينا سيدنا المصطفى مولانا محمد. Izin ya. Baik, bismillah. Kedengaran jelas suaranya. Belakang kelihatan? Kedengaran? Para gurunda izin, gak apa-apa duduk di kursi di atas. Maafin ya, insyaallah. Izin kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmatnya hari ini kita diizinkan berkumpul ini dengan hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, insyaallah. Di luar sana belahan dunia yang lain mungkin ada yang kegiatannya macam-macam, tapi ini bela-belain datang ke sini pengen ngaji. Maka mungkinlah ini adalah wajah-wajah yang Allah akan hadirkan di dalam surganya, insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam ta'zim kami wabil khusus tadi berjumpa dengan Gurunda Habib Hussein bin Usman. Semoga Allah selalu merahmati beliau, tim, rombongan, dan keluarga. Dan juga Bapak Kepala Desa, terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Dari jajaran para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, dari militer, dari kepolisian, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin ya, Insya Allah. Sehat semua Ibu-Ibu? Udah makan malam belum? Ada yang belum? Wah, harus ada yang nafkahin ini Ibu-Ibu. Ini udah nikah semua belum? Belum? Ada yang jomblo? Angkat tangan yang jomblo. Tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Ya, sama-sama single ya. Tapi mudah-mudahan Allah anugerahkan pasangan yang soleh ya. Tapi ya tenang, karena saya nanya kayak tadi bukan pengen nafkahin, bukan ya. Insya Allah. Kita malam ini ngaji bareng ya. Ini milad Desa Mustika yang ke-41 ya. Kalau usia manusia ini sudah matang-matangnya, dewasa ya. Dan alhamdulillah tadi cerita toleransi di sini ya. Dan juga guyup masyarakatnya, Masya Allah. Ini persatuan dan toleransi yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah ridho tidak hanya kumpulkan kita di sini, tapi juga kelak di dalam surganya insya Allah ya. Alhamdulillah, kalau ingatnya usia itu segala hal baru jadi baik, sejatinya cuma satu. Kalau apa? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sepakat? Dekat ya. Kadang di setiap acara, bahkan di luar acara pengajian, MC-nya, pembawa acaranya kadang berkatanya kayak gini. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam katanya. Ya. Cuman waktu itu saya mikir, emangnya punya uang gak nikmat gitu? Punya harta, punya ilmu.
Ternyata setelah dipikir lagi, karena memang hanya iman dan Islamlah dua nikmat dari Allah yang gak punya potensi untuk jadi dosa. Coba ada gak orang masuk neraka gara-gara imannya benar atau Islamnya benar? Ada ya. Tapi yang tergelincir sampai berbuat dosa karena hartanya ada, karena jabatannya ada, karena gitu ya. Karena sok latihan. Saya suka tanya sebentar kayak gini, Bu, yang punya suami jawab ya. Misalkan di WA sama suaminya, is istri, ya. Boleh kan manggil istrinya is? Ya. Dijawab sama bu istrinya teh. Ada apa suami? Jangan suzon ya. Ada apa begini is? Kayaknya uang belanja harus dinaikin nih. Naik jadi berapa Ya 30 juta is. Masya Allah setiap bulan. Oh enggak, 30 juta setiap minggu is. Bu, nikmat bukan? Nikmat? Tuh, gak nyenengin ibu-ibu gampang Pak. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Masya Allah. Bu, saya tanya sekali lagi ya. Uang belanja 30 juta per minggu, nikmat bukan? Ulangi, kan tadi sudah dibilang ujian apa? Ujian. Betul bisa jadi nikmat. Kapan? Kalau uangnya digunain buat tambah dekat sama Allah, betul? Tambah banyak sedekahnya, zakatnya. Coba uangnya tambah banyak, tapi dipakai maksiat, belah mana nikmatnya Bu? Ya. Justru dengan akhirnya orang dia punya duit, tadinya nggak bisa dosa karena nggak punya duit. Pas punya duit malah bikin dosa. Berarti bencana itu hartanya. Ya, maka tinggal disikapinya ya. Ulangi lagi ya. Uang belanja 30 juta seminggu nikmat bukan? Ujian, susah dibilangin ya. Ibu-ibu, Masya Allah. Ganti, bapak-bapak misalkan. Bapak-bapak di WA sama direkturnya. One karyawan. Kan karyawan dipanggilnya one ya. Ada apa tur? Direktur. Ya. Besok kamu saya naikin jabatan ya, jadi atasan saya. Gimana perasaan Pak Direktur udah paling atas ini bisa naik ke atasnya lagi ya? Naik jabatan, nikmat atau bukan? Ujian, betul ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa dia gunakan untuk membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Kalau jadi sombong, menyalahgunakan kekuasaan, repot. Ya. Kan dari situ ya. Kita berarti kalau pengen ngelihat sesuatu, ketika terjadi sesuatu sekarang mikirnya gini. Bukan aku suka atau tidak, tapi Allah suka atau tidak ya. Maka saya nanti pengen ngebahas, karena bicara usia nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Ada 2 hadis nanti insya Allah. Yang pertama terkait tentang, ini masyhur hadisnya, pasti pernah dengar minimal. Di hadis riwayat Imam Muslim tentang 7 golongan orang yang di hari akhir nanti akan diberi naungan oleh Allah. Di mana di hari tersebut udah gak ada yang bisa nolong lagi selain Allah. Ya. Kapan kok guru kami nyebutnya nanti? Salah satunya ketika di padang mahsyar. Tempat yang luas, manusia paling pertama sampai paling terakhir kumpul di situ. Semuanya diriwayatkan tanpa busana, tidak bersunat, tidak beralas kaki. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, kalau bercampur baur tanpa busana nanti ada syahwat bangkit dong. Oh enggak, karena hari itu sangat mencekam katanya. Seberapa mencekam? Kalau dia di dunianya kurang baik, mataharinya 1 jengkal di atas ubun-ubun, saking panasnya bisa membuat mereka tenggelam karena keringatnya sendiri. Ya. Dan juga di situ ya tadi yang bisa memberi pertolongan cuma Allah.
ya. Harinya semanggikan itu. Bahkan di Quran surat ke-64 atau Gobun juz 28 ya. Kalau kita artiin, suka baca terjemahan Al-Quran, kalian biasanya diartikannya adalah hari ditampakannya segala dosa ya. Ayat 9-nya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun al-ayah ya. Adalah hari ditampakin segala dosa. Ibu, kalau di rumah pernah nonton acara polisi nggak 86? Pernah? Pernah ya. Di acara 86 itu saya pernah ngelihat adegannya polisinya ngegerebek tempat hotel-hotel mesum ya. Begitu dicek, di dalamnya ada pasangan yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka udah nikah. Lalu akhirnya mereka jujurlah cerita. Ternyata memang bukan prostitusi, bukan pelacuran, tapi sama-sama naksir, pengen maksiat. Karena tidak bisa dipidana, jadinya dibilang, rumah kamu di mana mbak? Ayo kita anterin pulang. Tinggalnya sama siapa? Ternyata dia tinggal sama ibunya, sama anak perempuannya satu. Ternyata beliau seorang janda ya, sudah tidak bersuami. Terus ketika kata polisinya, ayo mau dibawa pulang, itu mulai dari saat itu si perempuannya nangis guling-guling kayak anak kecil tuh ya. Wah, jangan pak, tolong jangan. Sampai guling-guling di lantai, ditarik, diseret-seret, gak mau. Hanya karena tidak ingin dua orang yang paling dia cintai tahu kelakuannya. Ya. Maka pas lihat adegan itu kata saya teh, ya Allah, segitu tuh baru pengen dibuka kedua orang. Bukan ke satu dunia. Itu pun yang dibuka satu dosa. Bukan semua dosa. Dan belum hukumannya baru dibuka. Tapi udah bisa bikin orang sampai sebegitunya, coba bayangin. Sedangkan kata surat yang tadi, atau gobun, hari ditampakkan segala dosa, adalah akan ada hari di mana kita ditampakin seluruh kelakuannya di dunia. Ini yang lagi bicara nih, yang mungkin nanti katanya ada yang ngajak foto, datang ke sini cenah mau lihat kode ini, itu nanti di hari itu akan dikasih lihat. Nih yang kamu follow Instagramnya, kelakuannya begini kalau sendirian. Dikasih lihat ke hadapan semua orang. Nah, tentu ini kalau tidak bertobat ya. Tapi ya Allah, dan kalaupun akhirnya ditampakkan, demi Allah itu belum hukumannya, baru ditampakkan. Tapi sanggup membuat orang tuh guling-guling sampai kayak begitunya. Akan diperlihatkan di hadapan orang, ih si Kodenis, ih beliau, nanti kasih lihat, oh gitu ternyata kelakuan aslinya. Enggak. Mengenai sekali lagi yang duduk di atas sama sekali tidak lebih mulia. Kaji kayak gini, kapan sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang. Tapi dari sudut pandang pembicaranya, kapan suksesnya? Ketika yang bicara ikhlas lillahi ta'ala, udah cukup. Meskipun gak ada yang datang. Bisa jadi guru ngaji di desa-desa, santrinya cuma satu, tapi ikhlas, dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Daripada gara-gara banyak yang datang, banyak yang minta foto, lalu lupa diri bahwa popularitas itu cuma alat untuk kenalin Allah ke banyak orang, bukan untuk kenalin diri sendiri. Ah, cilaka ini yang ceramah. Yang duduknya dapat manfaat, yang ceramah dibakar hidup-hidup. Jadi kalau lihat yang ceramah gini tuh didoain, Bu. Ya Allah, itu ngkongko. Biasanya ngkongko jualan handphone, yang ini mah ngaji gitu ya. Didoain mudah-mudahan dia gak ngomong doang, tapi juga mengamalkan apa yang dia ucapkan gitu ya. Bu, doain saya ya. Ikhlas gak? Doain ya. Ih ini soleha semuanya, ih Masya Allah. Beruntungnya suami ibu punya istri kayak ibu. Cia. Pak, beruntung gak Pak istrinya kayak gini Pak? Masya Allah ya. Gitu Bu ya, itu baru ditampakin Bu. Naudzubillah. Makanya kan Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 67-nya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal
illal muttaqin. Akan ada hari di mana orang-orang yang saling bersaudara, saling mencintai di dunianya nih, maksiat bareng, pergi senang-senang bareng, di hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertakwa. Siapa kok yang kayak gitu? Ya sederhana gini lah. Sekolah nih, sekolah. Ada yang ngajak bolos. Kita ikut bolos. Waktu kita ketangkep, kita bocorin. Gak cuman saya pak, saya cuman diajak. Nih yang ngajak fulan. Kumpul semua di ruang guru. Itu aja berantem bu. Kamu kenapa bilang-bilang ke pak guru? Padahal hukumannya cuman ngepel. Ya. Tingkatan lebih tinggi. Pakai narkoba bareng misalkan. Ditangkap, kamu pakai narkoba sama siapa? Belinya dari sini, si fulan. Kumpul semua di penjara. Sama, itu juga pasti berantem. Kamu ngapain bilang-bilang? Oh, waktu pakai narkoba senang-senang bareng. Tapi kalau udah di hadapan hukuman, berantem kan? Karena gak mau saling dihukum satu sama lain. Jadi bersahabatnya orang kalau bukan gara-gara takwa tuh semu. Ya. Apalagi nanti ngadepin hukuman Allah. Yang hukuman paling ringannya aja di neraka, disuruh pakai sendal yang terbuat dari api neraka, saking panasnya itu sendal api, sampai otaknya meleleh saking panasnya. Dia mengira itu hukuman paling parah, tapi ternyata itu hanya hukuman yang paling ringan. Ya. Maka, kalau di hari itu misalkan ya, waktu ngaji tafsir sama guru saya tentang ayat yang tadi, kalau ada anak yang udah wajib sholat, terus dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat? Orang tuh kalau kepepet mikir, oh saya tidak dibangunin sama mama saya. Dipanggil tuh pasti mamahnya. Bu, bener ibu gak ngebangunin anak ibu, padahal ibu tahu anak ibu udah wajib sholat. Kalau ternyata bener bu, repot bu. Tapi kalau misalkan ternyata ibu udah ngebangunin, itu guru tafsir saya sampai bilang kayak gini, itu anak yang ninggalin sholat, dia bahkan akan berkata, bu, kalau aku tahu pahitnya ninggalin sholat tuh hukumannya seperti ini, kenapa ibu gak paksa saya bangun bu? Kalau perlu diguyur, dijambak, dipukul, saya rela daripada hukumannya kayak begini. Tapi kan kadang kita mah, aduh kasihan nih anak semalam live TikTok sampai jam 3. Udah deh bangun subuhnya nanti aja, dia sholat subuh 9:30. Karena baru bangun, bu, ayo ya. Ibu ngebangunin anak sholat karena sayang atau karena benci? Sayang kan? Kalau ibu gak sayang, pasti ibu kayak gini. Nah, ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis. Nah, itu tidak sayang ya. Kan justru karena sayang kan? Kayu ya. Di hari itu aja mereka saling salah menyalahkan. Maka mudah-mudahan ya. Yang kita kan kalau kepepet pasti nyari, gak pengen dihukum sendirian, betul? Para maling di negeri ini juga begitu kan? Ya. Masya Allah, na'udzubillah. Karena sekali lagi, sebelum masuk ke yang hadis yang tadi, kami ingin mengingatkan, saya tanya lagi dulu, Bu, anaknya sekolah nggak? Biar apa sekolah? Biar pinter, jawaban paling umum itu ya, izin ya Bu ya. Pinter itu bagus, tapi kami berani bilang, tujuan pendidikan dalam Islam itu bukan bikin pinter. Bukan bikin pinter. Karena akan selalu ada orang pinter bu. Lahir pinter dari sananya, cepat ngapal, gak lupa-lupa. Bahkan sekali lagi izin ya, para maling di negeri kita pinter gak? Pinter. Kan repotnya gini, kalau ada maling bodoh nih, malingnya pengen nangkap ayam, ayamnya gak ketangkep, malingnya yang ketangkep. Bodoh soalnya ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, betul? Yang maling sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya. Nah ini yang repot. Ya. Nah tepuk tangan. Apalagi ngecek dia pinter atau enggaknya dari nilai sekolah, nilai ujian. Padahal kunci jawaban kan bisa beli di negeri Konoha ya. Bukan di sini ya. Gak usah kunci jawaban lah. Ijazah bisa beli ya.
Udah mah tahu-tahu dapat dikira pinternya dari nilai dan dari ijazah yang bisa beli, tahu-tahu mimpin jutaan rakyat. Oh repot ya. Kan punten ya. Pinter itu cuma efek samping. Ulangi, cuma. Terus tujuan pendidikan dalam Islam apa kok? Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Karena nanti kalau cari sekolah tulisannya gitu Bu. Pak, apa visi misi sekolah ini? Menyucikan jiwa anak-anak. Ah, itu yang dipilih Bu. Nah, punten Bu, sekedar bikin pinter mah. Di belahan dunia entah di mana pasti ada orang yang dia nggak sholat tapi pinter, pasti ada. Dia maksiat tapi pinter, pasti ada. Bu, pilih ya. Ibu punya anak ganteng, tampan, cantik, soleh, viral. Ganteng, tampan, cantik, viral, kaya, semuanya. Tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Mau? Enggak, ya kan? Tapi misalkan, ya Allah anak saya ternyata tidak pandai semua ilmu. Berhitungnya agak ngaco nih. Nah, 2 tambah 2 berapa nak? 5 Bu. Ah, ngaco dia. Ya. Tapi ibu bangun subuh, anak ibu baru selesai tahajud lagi nungguin subuh. Anak lain kalau diminta bantu diomelin dulu, anak ini udah nawarin bantuan. Anak lain ngapalin alif batasa, anak ibu udah ngapalin juz 28. Pengen punya anak kayak gitu Bu? Bismillah. Hati udah bersih, ilmu ngikut. Ya. Efek samping bisa dibilang. Ya. Karena masalahnya kalau pengen jadi koki ada kuliahnya. Pengen jadi arsitek ada kuliahnya. Pengen jadi jago bahasa Inggris ada kuliahnya. Tapi jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik, jadi anak yang soleh. Emang ada jurusan anak soleh? Nggak ada. Ya. Tapi Islam punya ilmunya ya. Makanya alhamdulillah ini pada kumpulnya di pengajian ya. Ini tadi saya ngira banyakkan ibu-ibunya ini satu suami bawa 3 istri atau gimana? Enggak ya? Enggak ya. Tapi bismillah lah, kalau ibu-ibunya udah soleha, lihat ya di dalam sejarah. Kalau ayahnya yang udah soleh, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ikut kena air bah, ya. Di surat Hud diceritakan. Tapi kalau sudah istrinya yang soleh ibunya, contoh istrinya Imron, Hana, soleha, anaknya Maryam soleha. Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa alaihissalam. Khadijah radhiyallahu anha soleha, putrinya Fatimah soleha. Fatimah soleha, anak-anaknya Hasan Hussein tuh soleh. Ini kalau ibu-ibunya yang ramai di pengajian, bismillah, insya Allah akan menghasilkan anak yang soleh-soleha semua ya. Luar biasa, ibu-ibu itu ras terkuat di muka bumi. Betul Bu ya. Kalau sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Bukan ibu, dunia yang salah ya. Iya. Bu. Orang bilang wanita itu bicaranya lebih banyak daripada laki-laki. Kita tes ya. Bu, kalau dikejar anjing ibu ngapain? Lari. Dengar ya Pak, lari. Pertanyaan selanjutnya, ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Terus ibu ngapain lari? Satu ya. Pertanyaan kedua, Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Tuh, pengen lah ya. Catat. Pertanyaan kedua, apa ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Jadi ibu teh gimana? Insya Allah. Insya Allah. Adalah Bu. Insya Allah suami ibu soleh semua ya. Baik, kita lanjut ya. Hadis tentang tadi 7 golongan. Siapa kok di hari semencekam tadi kok ada 7 golongan yang Allah akan lindungi.
Ibu tahu ya surat Al-Fajr misalkan ayat 21-nya. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Ini bercerita nanti kita gempa aja udah takut Bu ya. Tapi kalau misalkan di surat 89 Al-Fajr ayat 21 itu, sekali-kali tidak jika nanti bumi ini digoncangkan terus-menerus. Ada gempanya kiamat beda sama gempa hari biasa. Udah mah gempa, pasti kabur keluar rumah, nyari ke tanah terbuka, lihat ayat dua-duanya. Wajah rabbuka wal malaku soffa soffa. Dan wajah dan datang rabbuka Tuhanmu wal malaku dan para malaikat soffan soffa bersof-sof. Nanti Allah berserta para malaikat datang rapi bersof-sof. Ayat 23-nya waji ayyauma idzim bi jahannam dan nanti akan ditampakkan isi neraka jahanam di langit dunia. Coba Bu bayangin gini ya, gempa kenceng banget, ibu lari keluar rumah, nyampe luar rumah nengok ke langit isinya neraka jahanam, dikasih lihat isinya kayak gitu. Mau kabur kemana? Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari itu baru mereka ingat, ini hari yang dulu kata guru ngaji saya akan kejadian, tapi saya nggak pernah percaya. Ini yang dulu pernah saya baca terjemahan ayat bakal kejadian, tapi saya nggak pernah percaya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di saat itu mereka menyesal kenapa nggak ngelakuin dulu yang udah harusnya aku lakukan. Ya, fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Di hari itu nggak ada azab yang lebih keras dari azab Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan di hari itu tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatannya Allah di hari itu. Wah, repot ya jadi horor begini ya. Tapi di antara semua yang mencekam itu ada 7 golongan yang akan diberi pertolongan. 1, yang pertama, paling pertama disebutkan bahkan imam yang adil. Imamnya bukan imam sholat Bu ya, imam pemimpin. Apalagi di hadis yang lain Rasul menyebutkan kullukum ra'in, setiap diri dari kalian adalah ra'in, pemimpin. Ya, ada yang pemimpin rumah tangga, ada yang mimpin ya di kantornya, ya ada pemimpin desa, ada pemimpin negara, semua pemimpin ya. Dan ya namanya kepemimpinan ya, bisa jadi pahala jariah yang luar biasa, bisa jadi dosa jariah juga yang luar biasa. Ini Masya Allah. Itu bicara kepemimpinan itu, saya mau ngambil dua kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kisah yang pertama, suatu ketika beliau pengen ngangkat calon gubernur. Calon gubernurnya datang ke rumah Amirul Mukminin. Umarnya lagi jadi presiden Pak, paling tinggi Amirul Mukminin. Waktu lagi mampir, pemimpinnya, Amirul Mumininnya, Umarnya lagi main sama cucu. Kan segagah-gagahnya orang main sama cucu kan lucu-lucuan ya. Ciluk. Ulangi, kurang kompak. Ciluk. Biasa aja Bu. Ya. Wah, ya. Si calon gubernur, ilfil, masa gini Umar, katanya setan aja takut papasan sama Umar. Kelihatan sama Umar, kenapa mukanya kayak begitu? Kamu gak punya anak cucu apa di rumah? Ya maaf Amirul Mukminin, saya punya. Kamu gak pernah main kayak tadi sama anak cucu kamu? Gak pernah sekalipun. Karena dirasa bisa menurunkan wibawanya dan lain-lain. Apa kata Umar di saat itu? Pulang kamu sana. Gak usah jadi gubernur. Loh, apa kesalahan saya? Apa kurangnya saya? Apa jawaban Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai cinta. Ya. Di kesempatan yang lain ya, coba lihat ya. Ini udah ada gubernur mampir ke Umar radhiyallahu anhu. Sowan ke pemimpin ya. Namanya mampir ke pemimpin ya, dia bawa oleh-oleh. Dia bawalah kue. Umar nyicipin, baru juga 1 gigit. Saking enaknya ditaruh lagi. Ditanya, ini kue seenak ini bisa dimakan gak sama semua orang? Bahkan yang paling gak punya duit. Maka kata gubernurnya, oh ini kue mahal, gak semua orang bisa beli.
Kata Umarnya, pulang. Di mana unta kamu? Taruh lagi nih kuenya. Bawa pulang kuenya. Nanya dong, loh kenapa Amirul Mukminin? Ini cuma kue. Apa nasihat Umar? Hei, kita sebagai pemimpin, kalau negeri kita lapar, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Kalau negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Umar bin Khattab di zaman kepemimpinannya pernah berbulan-bulan cuma minum minyak zaitun sampai tubuhnya menguning. Karena Madinah lagi paceklik, padahal bisnis beliau tetap jalan lancar. Punya harta halal, tapi beliau gak mau makan masa. Takut masyarakatnya mikir yang enggak. Itu sampai segitunya. Bahkan di kitab Fadilatul Amal, dapat impor minyak wangi ya. Kan datangnya segentong-gentong ya. Jadi kudu dibagiin yang kecil-kecil buat masyarakat. Maka minta tolong orang tuh, dibagi-bagiin. Tapi ditanya, Amirul Mukminin, kenapa kau gak ikut bagiin? Apa kata Umar coba? Kalau aku ikut menyentuh dan membagikan, aku takut ada yang nempel di tanganku, lalu ku basuh ke bajuku, maka aku baru saja mengambil hak yang bukan hakku. Kan akadnya minyak wanginya bukan untuk masyarakat, bukan untuk beliau. Jadi nyentuh juga gak mau tuh sampai segitunya. Ngejaga yang bukan haknya. Makanya, Masya Allah ya, orang-orang kayak gitu teh. Udah kayak gitu ya, Sayyidina Umar ngambil batang ranting. Rantingnya diajak ngobrol. Wahai ranting, enak ya jadi kamu. Orang ngelihat bingung, kenapa enak jadi ranting? Enak ranting, dia tidak akan dihisap oleh Allah. Aku Umar, setiap perbuatanku akan dihisap oleh Allah. Beliau menambahkan, kalau sekiranya umat manusia, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga seluruhnya, kecuali satu orang saja, maka satu orang tersebut yang gagal ke surga pasti aku. Masa Umar yang ngomong gitu? Manusia yang Nabi sebutkan, kalau beliau bukan Nabi terakhir maka dan harus ada Nabi lain, maka Umar orangnya. Tapi beliau sudah Nabi terakhir, jadi gak boleh ada Nabi lagi. Insya Allah ya. Karena begitu ya, merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Ya bismillah, pemimpin, kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Imam Fudail bin Iyad berkata, kalau aku punya satu doa, ini doa terakhir. Habis ini gak ada doa lagi. Gak boleh doa lagi. Tapi doa terakhir ini mustajab, pasti dikabul. Beliau bilang, aku akan mendoakan pemimpinku. Dan pemimpin yang baik itu yang dicintai oleh rakyatnya. Rakyatnya cinta kepada dirinya. Dan pemimpinnya juga cinta kepada rakyatnya. Ya. Kak, di sini mah guyu, Masya Allah ya. Semoga saling terus mendoakan kebaikan ya. Insya Allah. Lanjut, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan. Ya, jadi kecil tapi nongkrongnya udah di pengadilan. Ya ini alhamdulillah diajakin ngaji anak-anaknya. Ya, karena beda ya kalau orang misalkan yang udah sepuh baru pengajian, ya Pak udah punten ya. Saya sendiri kalau udah sepuh udah gak punya tenaga buat asam urat udah berkata lain ya. Encok sudah tidak mendukung. Ya. Jadi kalau ini anak kecil masih sehat-sehatnya tapi dia tumbuh besar dalam ketaatan, wah ini termasuk dari 7 golongan tersebut. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ya senang ke masjid deh. Terutama laki-laki ya. Jadi bukan kalau lagi ada Jumatan aja atau ya sholat id ya emang udah. Kalau kok boleh nggak sih sholatnya di rumah ya secara fikih mah boleh kalau laki-laki. Tapi jadi laki-laki yang soleha ya. Ya. Oh saya di ini ya saya karena nanti kita akan kan ya. Yang keempat apa? Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya saling mencintainya karena Allah, dan berpisahnya juga karena Allah. Jadi kenal sama orang teh bukan karena dia punya toko roti, lumayan kalau ada kajian, pengajian nanti pasti dia jadi sponsor. Bukan kayak gitu ya. Karena Allah aja. Dengan dia aku jadi tambah dekat sama Allah. Oh dia belum ngaji, oh nggak ada yang kebetulan nih. Aku bisa ngaji, oh mungkin Allah kenalkan supaya bisa saya punya pahala dakwah ngajarin ngaji, lumayan. Ya, coba punya ilmu
pengen dakwah, tapi satu dunia udah soleh semua, mau ceramah ke siapa Bu? Repot ya. Dan pahala jadi amal soleh semuanya ya. Apalagi kalau Allah mau bisa dia yang jadi ahli ibadah, kita yang dibiarin maksiat. Kita nyampe sini juga Allah yang tolong kok. Kalau Allah nggak tolong, mungkin mobilnya tadi udah kenapa-kenapa, motornya udah jatuh, mudah bagi Allah kalau pengen menghalangi ya. Maka bisa beramal juga nikmat. Saya pernah tahu ada orang kaya Bu, dia dapat hidayah, dia sadar, oh ternyata harta itu ujian, belum tentu jadi nikmat. Baru jadi nikmat kalau disedekahin. Dia ke lampu merah nyari yang meminta, gak ada yang minta. Dia ke masjid nyari kotak amal, digembok semua. Dia ke panti asuhan, diusir Bu. Kata pantinya gini, Pak, ini panti baru, anaknya masih sedikit, donaturnya udah terlampau banyak, takutnya kami gak kepake, gak amanah, Bapak bawa pulang dulu aja uang Bapak. Pak. Nyampe depan panti, nangis itu dia Pak. Ya Allah, Engkau segitu tidak ingin menerima aku beramal ya Allah. Coba kita mah, nyampe pengajian gampang, ongkosnya ada, motornya ada, sendalnya ada, badannya sehat, tempat disediain. Allah tahan bikin gak hujan, nyaman. Pengeras suaranya ada. Ya. Masya Allah ya. Dimudahkan. Nikmat bukan? Ulangi. Nikmat bukan? Alhamdulillah. Yang kelima, memang di riwayatnya laki-laki ya. Laki-laki yang digoda oleh perempuan cantik, punya kekuasaan ya, dan lain-lain, memikat. Tapi dia menolak dan berkata, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Ini amalannya Nabi Yusuf ya. Kan tingkat sabar tuh ada tiga. Ada tiga tingkat sabar. Yang paling bawah, sabar ngadepin musibah. Jadi ternyata sabar ngadepin musibah tuh yang paling bawah. Kamu dizolimin, difitnah, dipecat. Gimana? Ya, saya gak ada pilihan lain. Hanya bisa sabar. Ya sabar. Gak ada pilihan lain. Cuman bisa sabar. Ya. Yang lebih tinggi apa yang selanjutnya? Sabar dalam ketaatan. Contoh, nanti Ramadan, ibu pilih sholat taraweh yang imamnya bacaannya panjang-panjang atau yang cepet-cepet? Itu. Atulah Bu, kita nggak hafal panjang-panjang. Ada imam yang bacain hafalannya banyak. Kan kalau berjamaah, bacaan imam dianggap bacaan ibu juga. Lumayan punya pahala baca Quran banyak tuh. Nah itu taat, itu sabarnya pahalanya beda Bu sama sabar ngadepin musibah yang gak ada pilihan lain. Karena ibu punya pilihan buat milih yang cepet-cepet, ibu milih bersabar ibadah dengan lebih berat. Itu pahalanya beda. Ya. Tingkat yang lebih tinggi lagi, tadi Nabi Yusuf. Sabar menolak maksiat, padahal bisa maksiat. Nah, itu lebih berat. Karena Nabi Yusuf mah Zulaikanya yang mau. Perempuannya ingin di kamar, perempuannya yang ngajak berzina, masih gak mau tuh. Meskipun menurut, kalau kita baca suratnya, Muhammad bihi Muhammad biha. Jadi diceritakan Nabi Yusufnya kita tertarik, tapi tetap sama Allah. Lagi diulah kita lihat-lihat ya. Punten, kejadian-kejadian yang sekarang di film-film azab lah misalkan ya. Udah sukses, didampingi istri dari nol, punten, mohon maaf. Zina, selingkuh, zina tuh emang enaknya berapa menit sih? Palingnya cuman sebentar udah. Tapi repotnya Bu, aduh Bu. Dicaci, dihujat, anak-anak benci, anak-anaknya beranggapan semua laki-laki sama, anak-anaknya nanti jadi lesbian, ngerembetnya jauh Bu. Belum kalau kena penyakit kelamin, belum, aduh ya Allah. Enaknya berapa menit, ganjarannya bisa nyampe setelah mati juga masih ngikut itu. Ngejar apa? Udahlah, gitu-gitu aja. Ya, dunia mah, ya Allah, jangan ya. Lihat ya, ini sabarnya Nabi. Nah, kalau perempuannya yang diculik, laki-lakinya yang mau, masih belum tentu kejadian soalnya Bu. Pernah ada perempuan diculik sama laki-laki. Perempuannya sadar, saya gak akan bisa ngelawan laki-laki ini, tenaganya gede. Perempuannya bilang gini waktu itu, kisah nyata. Saya ke kamar mandi dulu, pengen dandan biar kamu makin puas.
Oh gitu, nah gitu dong akhirnya kamu berubah pikiran mau sama saya. Ternyata nyampe kamar mandi, mohon maaf. Perempuannya buang air, Bu. Kotorannya dibalurin ke seluruh tubuh. Begitu keluar kata laki-lakinya, perempuan gila kamu, pergi sana. Selamat tuh gak jadi diperkosa. Iya kan? Kalau laki-lakinya yang mau belum tentu kejadian, Bu. Nabi Yusuf makan perempuannya yang mau. Tapi masih gak mau tuh, sabarnya beda. Makanya termasuk dari 7 golongan tadi ya. Masya Allah ya. Jangan mau. Ibu-ibu juga, Bu. Kalau diajak selingkuh, ada yang ngajakin ibu selingkuh gak, Bu? Masya Allah. Meskipun dia tinggi, putih, langsing, wah mirip bihun, Bu. Ya. Iya kan? Bihun juga gitu kan? Tapi kalau ngajaknya maksiat jangan mau. Nah, yang terbaik tetap suamiku. Iya, ya. Insya Allah. Itu yang kelima. Apa yang keenam? Yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Ya. Jadi maksudnya sedekahnya diam-diam, Bu, sembunyi-sembunyi. Jangan diumumin ya. Nih, sedekah janganlah ya. Karena memang jaga hatinya lebih repot kalau diumumin. Ya ada contoh sih, Umar bin Khattab juga sedekahnya memang nunggu rame. Tapi kita husnuzon, beliau pengen ngasih contoh karena beliau jadi teladan. Ya, tapi ya silakan ya. Kalau gimana kok kepalang ketahuan saya sedekah 100.000. Kalau yang 100.000-nya ketahuan, yang tidak ketahuannya harus lebih banyak. Aduh ketahuan kerekam saya sedekah 100.000, yang nggak kerekamnya harus 200.000. Gitu ya. Jadi harus dibalik, karena sekarang zamannya kayak gini. Agar silaturahmi tidak terputus, tuh pinjam dulu ya. Ganti. Sekarang kayak gini. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Nah itu baru ya. Masya Allah. Yang ketujuh, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Allah. Coba dia bangun sendirian tengah malam, gak ada yang lihat, nangis sendirian, ingat Allah. Ya Allah, saya segini banyak maksiatnya. Mudah bagimu menghukum hamba mati kapan aja mudah. Tapi engkau tutupi, orang gak tahu aib saya, orang masih ngehormatin. Amalan saya segini-gininya, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apalagi. Ya Allah, nangis. Oh itu, Bu, Masya Allah. Minimal sekali seumur hidup yuk, sempetin. Kadang Allah tolong, Bu. Bangunlah digigit nyamuk, pengen pipis, bangun tengah malam, jangan tidur lagi, sempetin. Bismillah. 2 rakaat gak apa-apa, tapi yuk ingat Allah. Sendirian. Di situ silakan mau curhat apa aja. Ya. Istilah. Nah aslinya yang nolongin kita kan bukan orang, tapi Allah. Ya. Kalau Allah gak tolong, orang juga gak ada yang mau jadi jalan pertolongan. Betul? Itu 7 golongan orang yang diselamatkan. Di hadis yang lain disebutkan 3 golongan orang yang di hari itu Allah gak akan sudi melihat ke arahnya. Itu. Di hari semengerikan tadi, satu-satunya yang bisa nolong cuma Allah, tapi Allah jangankan nolong, ngelihat ke kita aja gak mau kalau kita termasuk 3 golongan ini. Ya, ini ngeri ya. Ibarat ibu lagi di pasar, dipalakin preman. Tetangga ibu yang kekar datang. Wah, saya pasti ditolong. Pak, tolong saya. Dia melengos pura-pura gak kenal. Hati hancur pasti itu. Aduh, celaka saya. Ini bukan perkara dipalak preman. Perkara ngadepin hukuman Allah. Dan satu-satunya yang bisa nolong cuma Allah. Tapi Allah gak sudi ngelihat ke arahnya. Siapa saja 3 golongan tadi? 1. Orang tua yang berzina. Berzina. Makanya nanti kalau di dalam fikih ya, orang jomblo berzina itu hukumannya beda dengan yang udah nikah terus berzina. Ya betul kan? Nanti tanya ke Habib, ke guru kita. Kalau masih jomblo ketahuan dan terus kalau di zaman itu masih berlaku hukum Islam ya, maka hukumnya dicambuk 100 kali terus diasingkan 100 tahun. 100 tahun. 1 tahun, 100 tahun mati duluan ya. Maklum Bu, udah tua si Koko ya. Jadi cirinya orang udah tua tuh 3 Bu. 1, gampang lupa. Yang kedua sama ketiga, mohon maaf saya lupa Bu ya. Berarti saya udah tua dong. Iya. Ya gitu ya.
Nah kalau yang sudah menikah kan hukumannya beda ya. Nanti ada rajam ya. Maka ini dia ya, udah sepuh padahal tapi masih aja ya. Wah ini repot. Yang kedua, pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Ya Allah, pemimpin lagi yang kena. Sebetulnya Masya Allah kepemimpinan itu berat ya. Ya ingat ya, di dalam kaidah usul fikih itu kayak gini contohnya. Di dalam Al-Quran tidak akan ibu temukan ayat yang berbunyi dilarang menendang wajah orang tua. Nggak ada Bu, demi Allah. Nggak ada, cara bahasa nggak ada. Tapi adanya apa? Al-Isra 23-24. Dilarang berkata kepada orang tuanya. Kalau dalam usul fikih, kalau aja nggak boleh, masa iya nendang boleh? Pasti lebih nggak boleh dong. Ya, kayak contoh, wala taqrabu zina Al-Isra 32. Kalau mendekati zina aja nggak boleh, ya zinanya lebih nggak boleh dong, betul? Nah, ini kalau ngedusta aja nggak boleh, apalagi yang terang-terangan nyuri, betul? Nah, gitu ya. Ya itu Allah nggak akan sudi memandang. Yang ketiga unik Bu. Yang ketiga dari 3 golongan tadi. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Itu gimana ceritanya Bu? Orang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong kan wajar ya. Gue dong kaya. Kalau miskin gimana coba? Dasar gue dong miskin. Nih gue kelaparan. Gimana ceritanya? Masa kayak gitu sombong ya? Tapi ternyata salah satu penjelasannya kayak gini Bu. Orang miskin yang sombong itu adalah orang yang tahu hidupnya butuh Allah, rezeki dari Allah, yang bisa nolong dari masalahnya adalah Allah, tapi masih gak mau datang ke Allah. Masih gak mau sholat, masih gak mau ke masjid. Dia tahu. Mati itu di tangan Allah, rezeki dari Allah, tapi sholat masih gak mau, ibadah masih gak mau. Apa yang ngalangin dia untuk ibadah kecuali kesombongannya? Itu naudzubillah. Ya udah sujud. Cuman di Islam soalnya, makin nunduk makin Allah tolong. Ya, berbisiknya di bumi, terdengarnya di langit. Ayo bismillah. Nah ini waktu saya semakin habis. Wasiatnya mungkin kayak gini ya. Bu, kalau kita malas ngaji, paksain ngaji. Kalau kita lagi malas baca Quran, paksain baca Quran. Kalau kita lagi malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Betul? Paksain bismillah. Awalnya maksain, lama-lama jadi biasa. Gak apa-apa. Lama-lama dari biasa jadi nikmat. Enak, lebih tenang perasaan tuh seumur 24 jam kita hidup. Perasaan paling tenang itu ketika sedang sujud. Terusin. Sholat duha minta supaya jualannya rame. Boleh gak kok? Boleh, silakan. Tapi terusin sholat duhanya sampai kita punya hati yang ngerasa, ya Allah ternyata bisa sholat duha. Ini nikmat yang lebih besar daripada sekedar toko saya rame. Terusin, bismillah. Ya, Bu, suka gak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Ya kan kadang kita suka ya sama yang palsu-palsu. Cuman Allah yang janjinya tidak palsu ya. Apa contoh yang palsu-palsu? Ibu ketemu temen. Terus teman ibu berkata, ibu, kok ibu tuh awet muda ya, tambah muda setiap hari. Menurut ibu itu fakta atau gombal? Coba Bu ya. Tolong jelasin gimana caranya secara medis ibu tambah muda setiap hari, itu gimana ceritanya Bu? Sendirian sambil ngaca percaya. Iya juga ya. Iya. Apalagi ternyata ada udang di balik bakwan ya. Pinjam dulu 100. Ya. Muji juga nanggung lah Bu. Ibu usianya berapa sih Bu? Kok awet muda banget? Bisa aja kok. Ibu udah 42 tahu kok. Masa sih? Kayak 41,5 loh Bu. Setengah ya. Udahlah Bu, tenang aja. Ada yang ngatain, biarin. Emangnya kalau kita dikatain monyong, mulut kita langsung mancung? Enggak. Malah yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Betul? Coba ibu sebut kata monyong tanpa majuin bibir.
Susah, nggak bisa ya. Udah biarin. Kalau kritik atau nasihat yang membangun, silakan. Tapi kalau cuma julitan netizen, biarin ya. Surga kita bukan di mulut orang, biarin ya. Tapi dia udah kita tolong malah jahat, gak apa-apa. Kita berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka, biarin. Tapi kelakuannya nyebelin kok, gak apa-apa. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing, biarin. Udah gitu aja, tenang aja. Kok dia udah ditolong tapi malah jahat, gak apa-apa. Yang penting Allah sayang. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah sayang, tetap selamat. Daripada satu dunia cinta tapi Allah benci, saya tetap celaka. Gak apa-apa, udah biarin. Yang repot kan kalau kita mikirin omongan orang terus. Ya, apalagi padahal surganya bukan di mulut orang. Satu dunia muji juga kita gak akan ke surga kalau Allah gak kasih izin. Udah nurut aja sama Allah. Gaya nih ibu-ibu, sekarang ngaji. Dulu juga biasanya joget TikTok. Kalau ada yang ngatain ibu, so alim karena pengajian, jawab. Ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen bu. Berhasil gak jadi alim? Gak tahu. Allah tolong jadi, Allah gak tolong ya saya mah cuman hamba. Yang saya tahu kalau Allah udah benci sama saya, Allah udah matiin saya. Mudah bagi Allah. Kenapa saya masih hidup? Allah nungguin tobat saya. Saya mau pakai sisa usia buat tambah baik. Udah gitu aja. Sok soleha ngaji. Ngaji bukan tanda orang soleha. Tapi tanda pengen jadi soleha. Baru juga pengen. Berhasil gak? Gak tahu. Allah tolong jadi. Allah gak tolong ya udah tenang aja. Tenang ya. Rezeki gak akan ketuker. Kata Allah ada rezekinya. Udah terkapar di ranjang gak bisa apa-apa. Tetap masuk lewat infus. Udah nyerah sama kehidupan. Dia mau bunuh diri. Udah tiduran. Udah di rel, keretanya lewat, masih gak mati itu orang lu. Karena keretanya lewat di rel yang sebelahnya, dia salah tiduran ya. Tengsin ya, udah tenang aja. Ingat cerita bapak-bapak yang jatuh ke sumur? Ada bapak-bapak jatuh ke sumur, minta tolong. Orang lewat, nurunin timba dia naik. Dikasih biar tenang, dikasih minum susu dulu. Setelah tenang ditanya, bapak kenapa bisa jatuh dari sumur pak? Cerita kan. Gak tahu, saya tadi cuma berdiri di sini terus jatuh lagi pak. Tapi jatuh yang kedua mati bu, meninggal. Kata guru saya kayak gini, itu orang masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya juga harus naik dulu. Rezekinya kejemput diminum baru boleh mati. Gak akan bu beneran bu. Kita, saya, bapak, ibu, semua satu planet bumi dilarang mati. Sebelum semua rezeki yang Allah janjiin sebelum kita lahir di alam rahim, kita terima semua. Sebelum diterima semua gak boleh mati asli. Tenang aja. Ya, udah Allah jamin, bismillah. Gak akan ketuker. Ya, maka udahlah. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti melulu. Apalagi dekat sama Allah. Bismillah. Ya. Semoga kita semua tambah dekat sama Allah. Aduh, suara saya udah makin habis bu. Ya beginilah ya kebanyakan konser ya. Maka udah alhamdulillah mungkin saya masih gitu dulu yang bisa disampaikan. Nanti kita akan melanjutkan nasihat dari gurunda kita Habib Hussein bin Usman. Semoga Allah selalu merahmati dan memuliakan beliau. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan murni saya yang bodoh bu ya. Tolong dimaafi, dinasehati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan semuanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Saya mungkin akhiri dulu, dikembalikan dulu kepada MC. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kalau ingin tepuk tangan silakan. Sudah kita simak. Alhamdulillah, matiin dulu ya. Nanti kita ngaji lagi. Kita ngaji lagi.